Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami beranggotakan 3 orang yang isinya ada Kenly, saya sendiri, Yesman, dan Farlen. Di sini kami akan membahas topik pada kasus 4, yaitu klasifikasi kesegaran buah, fresh versus rotten menggunakan transfer learning dengan arsitektur mobilnet TV2. Bisa dilihat latar belakang masalahnya itu adalah ya ada isu global limbah makanan yang tinggi akibat pembusukan pada tahap distribusi. Masalah saat ini itu ada 4, yaitu yang pertama ada penyortiran manual mengandalkan mata manusia, yang kedua subjektif dan tidak konsisten, yang ketiga ada lambat dan melelahkan, yang keempat ada rentan human error. Jadi di sini kami mensolusikan bahwa membangun sistem otomatis berbasis AI, computer vision untuk memilah buah layak atau busuk secara cepat dan objektif. Next. Nah, di sini ada tujuan dan rumusan masalahnya. Tujuan utamanya itu adalah membangun model CNN untuk klasifikasi binary fresh versus rotten. Pendekatannya menggunakan transfer learning MobileNet V2 untuk efisiensi dan akurasi tinggi pada data terbatas. Evaluasinya, yang A. Mengukur performa statistik, akurasi, presisi, rekal. Yang B. Validasi visual menggunakan GradCam, headmap untuk transparansi model. Next, metodologi data pre-processing. Nah, ini ada dataset yang kita ambil dari Kaggle. Ada 6 datasetnya. Fruits, fruits fresh and rotten. Lalu kami modifikasi, kita restrukturisasi 6 kelas varian menjadi 2 kelas binner. Bisa dilihat di sini ada foto buah yang di rotate. Teknik pre-processingnya itu yang pertama normalisasi rescale 1:255, skala pixel 0 sampai 1, resize 224 224 banding 224 pixel. Yang ketiga augmentasi data, rotasi zoom shift untuk mencegah overheating. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk arsitektur model yang digunakan MobileNet V2, jadi base model yang digunakan adalah MobileNet V2 Pre-train ImageNet. Eh, Bersifat frozen weight atau tidak bisa dilatih ulang. Alasan dipilih karena bersifat ringan dan cepat atau mobile ready. Berikut beberapa custom head atau lapisan tambahan yang digunakan. Yang pertama ada global average pooling 2D. Yang kedua ada dropout 0.3 untuk mencegah overfitting. Yang ketiga ada dense 128 ReLU. Lalu yang terakhir ada output sigmoid untuk probabilitas 0 sampai 1 biner. Training config yang digunakan ada optimizer Adam, loss binary cross entropy. Nah, ini merupakan hasil training dan performa dari modelnya. Grafik training menunjukkan konvergensi stabil dalam 20 epoch. Pencegahan overfitting menggunakan early stopping dan model checkpoint. Lalu untuk hasil evaluasi kuantitatif, akurasinya bersifat 99%. Hasil analisis kritis yaitu akurasinya mencapai 99%, recall rotten 0.99, artinya model sangat aman atau hampir tidak pernah meloloskan bau busuk. Nah, ini merupakan hasil GradCam untuk rotten. Jadi pertanyaannya apa yang dilihat dari AI? Nah, AI melihatnya seperti ini. Hasil dari heatmap ini menghasilkan warna merah atau kuning yang fokus pada area pembusukan pada buah seperti bintik hitam dan jamur.
kesimpulannya adalah model ini mengenali fitur kerusakan fisik, bukan background. Untuk slide selanjutnya akan rekan saya bacakan. Di slide ini kita bisa melihat hasil GradeCam untuk contoh buah yang hasilnya diklasifikasi fresh sebagai model. Di kolom kiri ada gambar buah asli dan kolom kanan adalah heatmap GradeCam yang di overlay. Warna hangat menunjukkan area yang paling diperhatikan model saat mengambil keputusan. Heatmap yang menyebar mengikuti kontur buah, fokusnya merata di permukaan kulit, bukan di satu titik kecil. Karena kulitnya mulus dan tidak ada titik cacat yang menonjol, aktivasi neuron tersebar merata, artinya model mengenali keseragaman tekstur atau warna sebagai indikator kesegaran. Bisa ya, next. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah 3, yaitu akurasi tinggi, efisiensi, maksudnya berhasil, efisien dan terpercaya. Berhasil karena model klasifikasi otomatis mencapai akurasi sampai dengan 99% pada data uji. Ini menunjukkan performa yang sangat baik pada skenario pengujian kami. Yang kedua, efisien. Kami menggunakan MobileNet versi 2 yang ringan, artinya model cepat dan dapat dipakai di perangkat manapun tanpa membutuhkan server yang besar. Yang ketiga, terpercaya. Visualisasi GradeCam membuktikan model mengambil keputusan berdasarkan fitur fisik buah, bukan artefak yang tidak relevan. Ini meningkatkan kepercayaan terhadap keputusan model. Selanjutnya, ke link untuk file eksternal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, guys.